Ini sangat menarik sekali. eh, Hari ini kita ketemu dengan seorang ibu yang bernama Icut Cudian. Ya, selamat malam Bu Cut. Ya, eh, Assalamualaikum, selamat malam. ya, Waalaikumsalam. Ibu Cudian ini adalah salah satu masyarakat yang berada di daerah Kota Medan yang saat ini lagi sedang kita telusuri dalam eh, case by case tentang problematik kehidupan sebagai seorang janda. Jadi ibu udah posisi sekarang janda ya bu ya, Bu Cut Janda ya. sudah 2 tahun Sudah meninggal 2 tahun suami. ya. Ya, Suami itu janda, ibu itu janda, statusnya cerai mati atau cerai hidup kira-kira? saya meninggal dunia Sudah suami. meninggal dunia ya, sudah meninggal dunia, Dinyatakan COVID. dinyatakan COVID, Masya Allah. Jadi ternyata Ibu Cut ini adalah seorang janda yang mana suami beliau adalah korban daripada fenomena yang COVID. terjadi di Republik Indonesia ini. Kita pernah menghadapi musibah penyakit COVID-19 ya. Dan Ya, ini adalah kepergian daripada suami beliau adalah menjadi salah satu eh, dampak daripada COVID tersebut. Baik, Ibu Cut, eh, kami mendengar di sini bahwasanya Ibu sedang menghadapi beberapa masalah. Yang utama adalah tentang mengenai masalah selama ini sudah eh, menikah dan mempunyai anak dan mempunyai tempat tinggal. Yang kita dengar bahwasanya dengan adanya tempat tinggal itu Anda mencoba untuk waktu di masa COVID mencoba untuk bagaimana membuat usaha agar kehidupan keluarga ini bisa berjalan dengan lancar, memenuhi kehidupan hari-hari, baik itu kebutuhan-kebutuhan kehidupan, baik moral dan material ya, mungkin seperti itu. ya. Sehingga Anda mencoba untuk eh, Buka warung sop macan. buka warung jualan dengan cara ya mungkin sebelumnya yang kita dengar mencoba Memborong. mengambil pinjaman modal melalui perbankan, salah satu perbankan yang ada. Ya, Jadi sudah mungkin apa namanya pinjaman tersebut waktu pada saat masa COVID, Anda saat itu memang lagi sedang benar-benar goyang ya di ya, saat masa COVID itu ya. ya, Tidak bisa tidak bisa membayar hutang karena ya. kehidupan dan semua orang saat itu lagi sedang Goyang COVID-19. ya work from Perekonomian. home ya, kerja di dalam rumah ya. Sementara Ya, kita WFH. ya, jadi apa yang Anda rasakan ketika saat itu dan apa yang terjadi? Mungkin Anda bisa kita sharingkan untuk mungkin banyak dari beberapa lembaga ataupun masyarakat bisa mendengar dengan kisah dari perjalanan ini yang menjadi sebuah pelajaran. Pelajaran itu baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Ya. Baiklah, Pak Kasalubis, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Uh, Keprihatinan dan wawancara ini, maka saya akan mengungkapkan bahwa pada tahun saya tempo hari ada usaha. Iya, Saya itu adalah seorang direktur CP Marwata. iya. Nah, di situ saya itu distributor buku dan alat peraga pendidikan. Hmm, Saya itu menggeluti usaha itu udah 20 tahun. hmm, Namun, ya usaha demi usaha ternyata ya namanya one prestasi ya kan. Ya, kita mengalami kerugian dan mengalami ya kebangkrutan gitu. iya, Jadi pada masa COVID-19 pada saat itu ya gimana kita mau membayar hutang ya kan. Perekonomian di Indonesia dimanapun di dunia itu sangatlah luar biasa terganggu perekonomian dunia iya, pada saat itu ya kan. Dan maka di tahun 2014 pernah saya mengambil pinjaman di Bank Mandiri sebesar 1,5 miliar. Kenapa saya pinjam? Ya saya akan menutupi usaha saya karena istilahnya kita namanya ya resiko usaha. Maka pada tahun 2018 iya, pada bulan Januari saya mengalami ya goyang usaha saya. iya, iya. Maka ada kakak kandung saya bernama Mihraniwati, ya kan sekeluarga Kakak kandung ya. kakak kandung menutupi hutang saya di Bank Mandiri sebesar 1,5 miliar. Wow. Ya bertambah administrasi 20 juta. Jadi 1,5 miliar 20 juta. Memang kakak kandung itu lagi memang dia saat lagi sedang punya bencana Indonesia, dia lagi sedang banyak uang. Ya sebelum bencana Indonesia itu kan dia 2018 sudah menutupi utang saya di Januari Iya, 2018. iya, Karena istilahnya saya itu mengalami goncangan
perekonomian usaha saya. Dan pada waktu itu eh, usaha itu sudah mengalami ya dikatakan wan prestasi gitu. Jadi sehingga supaya tidak terlelang rumah saya di Blok A nomor 8 Bumi Asri, maka kakak saya dengan bersikap baik, hubungan baik kami, ya kan, dia menalangi 1,520 juta. Nah, datanglah ke Bank Mandiri dan menyelesaikan. Yeah. Tetapi surat saya, surat SHM, surat sertifikat hak milik atas nama saya dikuasai oleh kakak saya. Jadi pada tahun 2019, maka ibu saya meninggal dunia lah, yang selama ini memang pernah di rumah saya kami rawat, ya kan. Memang semua anak yang merawat ibunya lah, pernah di rumah saya juga saya rawat beberapa tahun, berapa bulan gitulah. Dan sehingga ibu saya 2019 meninggal dunia. Nah, jadi kami mendapatkan intimidasi suami istri, saya dan suami saya. Ya kan, suami saya adalah Abdul Malik Pane dari APDN 22. Ya kan, mengalami goncangan juga karena kami selalu diintimidasi suami istri. Yeah. Nah, jadi bayar itu utang kalian, bayar itu. Dan dia menciptakan orang-orang yang misalnya Bu Asni Siregar salah satu, dengan Pak Nopri dari BSI, diciptakan oleh kakak saya lah boneka-boneka ini tadi untuk menagih utang saya. Nah, kedua orang ini mengatakan bahwa sudah jatuh tempo, padahal tersebut kan sudah dari kakak saya. Saya juga pengusaha, bukannya saya bodoh. Saya juga pengusaha sukses, pernah sukses. Ya kan? Nah, dan Bu Asni Siregar ini datang beberapa pertemuan kami di Ring Road, di Kopi Souvenir. Nah, sudah 2 kali. Dan dia menagih. Kebetulan Pak Nopriansa itu adalah pimpinan BSI di Ring Road. Jadi dia mengatakan gini, kata Bu Asni Siregar, Bu, katanya, saya ini sudah pindah ke BSI Gajah Mada, jadi makanya utangnya harus segera Ibu bayar, katanya. Nah, oke, saya akan bayar, saya berniat baik bayar utang ini. Jadi dia menciptakan orang ini di awal mula. Jadi saya sama suami saya berhadapan dengan mereka. Ternyata Bu Asni Siregar ini adalah teman akrab suami saya, teman SD. Nah, jadi punya cerita. Nggak lama kemudian dia ke rumah saya, beberapa bulan kemudian ke rumah menagih berdua juga dengan Pak Nopriansa. Dan dia mengatakan, kapan Ibu bayar utangnya? Kapan Bu Tia bayar utangnya? Nah, nah dia itu kan suruhan kakak saya. Sedangkan di Bank Mandiri Januari Arifin kan sudah lunas pada 2018 Januari. Jadi Bu Asni Siregar dan Pak Nopri terus-terusan menagih gitu. Dan setelah dia ke rumah saya ceritakan, saya ada nanti proyek akan saya selesaikan. Nggak usah khawatir, ada niat baik saya membayar hutang ini. Saya bilang, seperti halnya Bu Asni ini kan teman suami juga. Kami ceritakan lah bla bla bla. Nah, terus Bu Asni mundur. Gak lama kemudian diciptakan lagi boneka kedua. Siapa yang menciptakan? Oleh kakak saya. Kakak kandung. Kakak kandung saya. Sedangkan kami sudah membayar setiap bulannya selama 2 tahun berturut-turut. Setiap bulannya tuh 2.100.000. Nah, saya bertanya sama suami saya, ini uang apa 2.100.000? Dengan utang 1,5 miliar ini. Terus suami saya jawab, kami itu berargumentasi berdua. Oh, mungkin ini uang deposito dia. Ya kan, wajar-wajar aja lah kita membayar 2.100.000. Karena saat ini kita belum bisa membayar hutang tersebut, belum bisa melunaskan. Mungkin ini sebagai cicilan atau sebagai apa ya? Kami bertanya berdua, gitu. Bertanya dan menjawab berdua. Sehingga kata suami saya gini, aduh saya pusing lihat kakak kamu. Gitu. Selalu mengintimidasi kita setiap hari, setiap bulan, setiap jam, saya sehingga nggak bisa tidur dan sebagainya. Nah, jadi pada tahun 2021, sebelum suami saya meninggal, dia di meja makan pernah mengatakan begini, Ma, katanya, pusing kepala saya. Selama ini kita diintimidasi terus. Kenapa Pak? Nggak kuat. Saya nggak kuat lagi. Udahlah, mati aja lah saya, katanya. Mungkin ucapan adalah doa ya kan, maka kita nggak usah berucap. Mengatakan istilahnya hal-hal yang baik aja kita ucapkan. Kenapa Papa nggak tahan? Nah, saya jawab gitu. Udah, mati aja lah saya, katanya. Nggak kuat saya, kata. Terus saya nangis juga lah.
Iya. Nggak tahan saya. Heeh, Udah gitu, yang hidup aja nanti kalian yang menyelesaikan katanya. heeh, Nanti kalian yang hidup mhm, dapat menyelesaikan ya maaf. mhm, Jangan ngomong kayak seperti itu, saya bilang gitu. mhm. Jadi terus nggak lama kemudian memang dia meninggal, Iya, meninggalkan dunia ini iya. pada tahun 2021. Mhm, Dia itu karena COVID-19 dia mhm. di rumah sakit hotel apa? Di rumah sakit Prima ya, di Ah, Jalan Ayahanda. ayahanda, ya, Nah, di Jalan Ayahanda itu dinyatakan COVID. dinyatakan COVID-19. Dan itu pada tanggal 23 dia meninggalkan kami semuanya. Iya. Dan itu meninggal dunia lah suami saya. Mhm, Nah, jadi setelah meninggal ya kan nggak menyangka ya kan. Kita sudah 23 tahun hidup bersama seperti pacaran, iya. hidup berumah tangga bahagia. Mhm, Habis itu di Bumi Asri sudah 23 tahun. Sejak tahun saya itu tinggal di Bumi Asri, komplek Bumi Asri. mhm. Sudah sejak tahun 99, Iya, 1999. Nah, buka usaha saya tahun 2000 di iya. ruko depan. Nah, C48, C49 ada ruko saya di situ. Cuman ya namanya usaha itu pasti ada resiko ya kan. Iya. Nah, jadi setelah meninggal suami saya tanggal 23 bulan Juni tahun 2021. Mhm, Nah, jadi nggak lama kemudian dia meninggal. Ada beberapa orang tentara TNI yang ditugaskan Khalid ah, Kolis ya namanya, iya. Danki Kolis, diperintahkan oleh Indra. Indra ini adalah menantu kakak saya Mihraniwati ini. Menantu kakak kandung tadi ini. Ya, menantu kakak kandung saya yang bertempat tinggal di Blok G nomor 38 di Komplek Bumi Asri juga. Oke. Kami itu satu komplek rame semuanya di situ. Iya. Nah, jadi Indra ini memerintahkan Danki Kolis. Dan Ki Kolit ini memerintahkan Rizka dan Dedi untuk menjemput kunci karena saya kan diintimidasi selama ini. Keluar kau dari rumah ini karena utang belum bisa terbayar. Keluar kau dari rumah ini, saya selalu diusir. Nah, didatangkanlah TNI untuk menagih utang. Menagih utang ke rumah saya, minta kunci kak. Kapan lagi kakak membayar utang? Iya. Katanya, kamu dari mana? TNI katanya. Oh, kamu tahu nggak? 5 bulan yang lalu suami saya baru meninggal. Saya belum konsentrasi terhadap hal-hal yang lain, saya bilang. Masa tega, saya bilang. Saya akan bertanggung jawab membayar utang saya. Kasih kesempatan saya. Saya bilang kayak gitu. Itu kakak kandung saya. Saya ungkapkan gitu kepada Rizka dan Dedi ini tadi yang di depan pagar meminta kunci rumah dan menagih hutang. Mhm. Saat itu mereka datang itu pakaian 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 biasa dengan biasa. memakai mobil merah Oh, pakai plat di plat depan merah. pagar, di depan pagar. Tidak, bukan plat merah, mobil warna merah Oh, sedan. iya, oke. Nah, mereka itu pakai baju biasa. Nah, di pagar sebelah sana, di dekat garasi saya ditaruh mobilnya warna merah sedan. Dan dia menagih di depan pagar. Kebetulan di situ ada tamu saya. Terus saya keluar. Ngapain kamu gini-gini? Kapan lagi ibu membayar hutang? Kami mau nagih hutang dan bos kami sudah minta. Nah, diciptakannya lagi orang-orang yang bosnya lah dibilangnya, yang TNI lah, memakai uang orang Kalimantan lah. Pokoknya banyak cara yang diciptakan boneka-boneka ini tadi. Nah, jadi terus saya katakan, saya baru meninggal suami, masa kamu tega? Itu kakak kandung saya loh. Saya itu berhutang sama kakak kandung saya. Hmm, Kamu ini siapa? iya. Saya bilangin, saya berkomentar. Saya ini dari TNI, Bu. Saya mau cari tahu bahwa ibu ini gimana permasalahannya. Sebaik saya kasih tahu, dia mundur teratur. Oh, masalah keluarga. Hmm. Maaf ya, Bu, katanya. Oh, jadi si Ah, TNI ini baru mengetahui bahwasanya nama kakak kandung kakak tadi itu yang menyuruh dia ternyata kakak kandung gitu ya. iya, dia Terus. baru tahu di TKP. Ah, 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 Jadi dia bergumam, kakak kandung masalah keluarganya ini, katanya. ah, ah. Nah, jadi saya bilang, iya, saya adik kandungnya, dia kakak kandung saya. Tapi saya berniat baik bayar. Memang ini adalah can-can kerjaan saya, nanti akan saya selesaikan. Oh ya Bu, maaf ya Bu ya, lagian baru meninggal yang suami Ibu ya. Kan itu namanya tega kali kan, seorang kakak
menugaskan TNI, baru 6 bulan, 5 bulan suami saya meninggal. Alangkah naibnya kan, itulah dia. Ya. Dan yang ketiga, setelah berapa bulan lagi kemudian, saya diusir lagi oleh kakak kandung saya yang udah bolak-balik berdua suaminya. Jadi suami istri, kakak kandung. Suami istri mengasari saya, Mengeluarkan bahasa-bahasa yang ya mengeluarkan bahasa-bahasa, kamu keluar ini kan ada rumahmu di Marelan, kamu mana ada urusan mau rumah saya di Marelan, yang penting ini rumah saya, ya kan? Rumah saya itu lebih dari harga utang ini. Rumah saya ini 3,5 miliar harganya, sedangkan utang saya 1,5 miliar. KJPP Wirya ini semua ada bukti. Makanya saya menggugat ke pengadilan. Menggugat ke pengadilan nomor 066 perkara perdata di pengadilan. Itu sudah 10 bulan. 10 bulan. Dan kenapa saya bisa diintimidasi terus-menerus sama kakak saya? Bukti WhatsApp-nya itu ada lengkap. Ya. Hakim sudah menerima, semua sudah. Kenapa saya ini diintimidasi oleh polisi bernama Muhammad Maulana Sinaga? Nah, dia memang mengintimidasi saya secara lembut. Kak, katanya, karena dia ada ipar saya. Nah, mengatakan begini, Kak, kakak keluar dari rumah ini. Nanti, kalau kakak nggak keluar, barang-barang kakak ini akan ditaruh di luar rumah sana, di halaman, ditendakan katanya. Dan nama kakak ada di Poltabes. Apa kakak mau? Kata Maulana Sinaga. Nah, jadi ketakutan, rasa khawatir saya sebagai janda dan kehilangan suami, saya nggak bisa berpikir gitu. Kegalauan saya, psikolog saya udah terganggu, ya kan? Maka saya dengan sedih hati mengatakan padanya, saya liatin, Kak, 3 hari sampai 1 minggu dikasih waktu ya, kosongkan rumah ini dan kakak keluar dari rumah ini. Nah, sebelumnya kakak saya ini sebelum memakai polisi ya kan, mereka suami istri terus-terusan datang setiap jam 8 pagi dari masjid. Rumah saya kan dekat masjid. Ya kan? Nah, dan saya pun ikut pengajian namanya Majelis Taklim dan aktif pada waktu itu. Nah, jadi sebelum kami COVID-19 itu, pada masa COVID, kami itu membuka warung Makcan namanya, shop. Yang masa itu saya sama suami saya. Oh, suami istri ya? Suami istri. Jadi pada waktu itu WFH di 2019, 20 dan terhenti 2021 semenjak suami saya meninggal dunia. Di situ penghasilan kami lumayan loh. Kami itu ada Mall Barokah di komplek itu. Nah, itu namanya Mall Barokah, itu grup. Jadi penghasilan kami aja dari warung Makcan dengan istilah iseng-iseng tadi. WFH itu adalah work from home saya buat. Saya buat sendiri ide saya. Pak, kita buat ya work from home ini. WFH ini yang pegawai negeri ya kan, office gitu kan. Jadinya home. Saya tukar menjadi work from home, ide kita berdua lah. Dan shop kita itu laris. Gojek semua beli dari luar. Habis itu di komplek dengan penghasilan 500.000 sampai 1 juta rupiah satu hari. Nah, itulah ide kami. Kenapa? Kami menciptakan pekerjaan anggota-anggota kantor itu kami pekerjakan di rumah. Ya kan, dialah yang mengantar naik sepeda, namanya Ahmad Bari Ginting, mengelilingi orang yang order dari blok ke blok di komplek kami itu. Makanya kami mempunyai penghasilan, yaitu tadi lumayan gitu untuk uang jajan anak. Dan saat itu sebagian daripada penghasilan itu hasilnya sebagian diserahkan ataupun sebagai bentuk cicilan kepada kakak kandung. Ya istilahnya gini, dia mengatakan gini, apa dari hasil jual shop kalian bisa membayar utang kalian? Ya kalau jadi, dicicil bisa, saya bilang gitu sama suami. Cuman menurut pandangan beliau mungkin kita kalau dagangan shop itu tidak bisa mencicil apa yang selama ini menjadi sebuah modal yang terutang segala macam dengan dagangan itu mungkin tidak mampu gitu ya di matanya. Di mata dia terlalu hina saya rasa. Kenapa? Kenapa dia mengatakan dengan jual shop kalian sanggup membayar utang kalian kapan lagi? Mau lunas mau berapa lama katanya. Ya kalau orang dengan niat baik 5 juta sebulan, 10 juta, udah pernah kami lakukan, 5 juta, ada berapa 10, ada berapa 15, itu kami lakukan 3 kali, udah. Tapi dipulangi kakak saya. Hah? Dia pulangi? Iya. Berarti? Dia tidak menghargai, padahal itu paling mulia. Itu istilahnya berkah, artinya cicilan itu tadi, istilah dari hasil uang yang berkah.
Tapi dia nggak menerima, nggak Dia- sabar Oh, utangnya itu. jadi dia itu ketika kalian mau menyerahkan dana 15 juta, 5 juta begitu, 5 juta. dia tidak mau menerima ya? Dia Dengan nggak mau niat baik nerima, tadi itu ya. nggak mau nerima. Udah kita Berarti punya niat baik, berarti si kakak tadi itu mau merampas lah. apa ya namanya mengambil untuk terkesan membantu bahwasanya Anda mempunyai hutang sebelumnya, dia yang mendahulukan hutang tersebut, Mm, ya kan? ya. Artiannya ketika Anda mempunyai uang untuk ingin mencicilkan kepada kakak kandung sendiri, beliau sendiri si kakak itu tidak mau menerima ya saat itu ya. Iya, Tidak mau menerima. menerima sudah 3 kali di rekeningnya, namun dipulanginya, Dia feedback kembali. feedback kembali. Feedback kembali. Berarti Heeh. kakak kandung ini sudah jadi reja. Reja Iya. itu maksud saya itu sudah mempunyai niat reja, ada niat daripada rencana jahat tadi itu. Menurut pandangan saya. Kenapa? Setiap Anda menyerahkan kepada kakak kandung, ini ada uang 15 juta sebagai bentuk pembayaran cicilan, ada duit 10 juta, ada duit 5 juta, tapi dipulangkan kembali, berarti dia sendiri menginginkan bukan mau menolong, tetapi menginginkan rumah itu, aset itu buat beliau gitu ya. Ya, dia jadi gini kan. Dia itu semula menolong, ya kan. Tapi akhirnya Iya. menyolong. Semula berbaik hati, Nah, tapi saat ini dia sampai hati sama kami. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena rumah itu kan, saya ini kan dengan otak realita aja, semua orang pun tahu ya. Masa harga rumah segitu besarnya, 1,5 miliar, ya pakai otak dong, ya kan. Masa istilahnya harta janda dan anak yatim mau dia kuasai, harusnya dijual lah dengan harga pasaran. KJPP tahun 2023 ini itu sebesar 3,4 miliar, bahkan sampai 3,5 miliar. Karena di situ saya di depan posisi rumah. Nah, jadi semula niat baiknya ini nggak tuntas. Ya kan, dia selalu mempersalahkan kita bahwa dia katakan udah dibantu lah. Jadi udah dibantu, oke dibantu. Namun dituntaskan dong. Siapa pembeli? Kita jual bersama atau gimana? Atau dia memberi selisih sama saya. Misalnya contoh, rumah itu 3,5 miliar, oke. Utang saya 1,520. Nah, dia mengatakan kepada pengacara saya, 1,7 M aja tolong dibayar katanya. Nah, terus saya mengatakan kembali dengan pengacara saya, kalau begitu udah kasih aja selisihnya. Kelebihan selisih buat saya, biar saya bisa beli rumah, modal kerja, sebagai janda, punya anak yang mau kuliah. Ya kan, macam mana saya menguliahinya, macam mana saya menghidupi kami gitu ya. Nah, jadi istilahnya dia itu nggak ada memberikan selisih apapun. Kami juga keluar sesen pun, limper pun dibelah 7 tidak ada dia kasih uang. Gitu. Nah, jadi makanya manusia yang berhati iblis, ya kan, bukan berarti malaikat berarti kan. Ini saya mengatakan demikian. Nggak tahu saya iblis mana yang sudah menciptakan di otaknya ini. Masa nggak ada rasa kasihan sedikit pun sama kita. Udah meninggal suami, ya kan, habis itu ya nggak ada tawaran-tawaran apapun, misalnya entah, udahlah dek jualnya semua, tinggal di rumah saya, atau bagaimana solusinya. Nggak ada. Ya kan, atau dia memberikan selisih gitu, nggak ada. Tapi saya nggak ngerti maksud dia ini apa. Nah, saya gugat lah di pengadilan. Pengadilan Negeri Medan nomor 066 perkara perdata. Nah, semua lengkap data saya berikan kepada pengacara. Pengacara pun jadi heran. Kenapa pas sudah 10 bulan pada tanggal 9 Oktober kemarin, kenapa dibuat hakim NU? Kan banci, sangat pengecut tuh hakim. Hakim saya itu bernama, ketuanya Asad Rahim Lubis. Anggotanya adalah Sulhanuddin, dan yang kedua adalah Firja Adriansah dan Pak Panjaitan. Dan panitranya adalah Eridawati. Nah, begitu pengecutnya berarti kan, kenapa NU? Ya kan, sedangkan kita semua data sudah lengkap. WhatsApp kakak saya pun mengintimidasi saya lengkap semuanya. Saksi-saksi udah kita ini kan lengkap. Karena anggota kantor saya. Bahari Ginting, udah. Terus adik pada waktu itu ada di rumah saya. Nah, ini semuanya udah 2.100.000 sudah setiap bulan dibayar selama 2 tahun, Kak. Kata si adik gitu. Nah, dia sebagai saksi juga. Terus si Ahmad Bahari bilang, loh, apa ini sebagai jasa atau sebagai
bulanan. Nah, jadi dia selalu menganukan cara melalui notarisnya bernama Lila Mutia. Nah, Lila Mutia ini tempo hari waktu saya menggugat, dia payah kali memberikan data. Saya datang berminggu-minggu, berhari-hari ke kantornya, katanya kami tidak pernah memberi berkas untuk klien. Memang begitulah notaris saya, katanya. Terus saya keberatan. Selama saya menandatangani PPJ yang dibuatnya, Lila Mutia ini adalah kakak saya punya teman yang akrab bernama notaris Lila Mutia di Jalan Ahmad Yani. Ya. Nah, orang ini udah kong kali kong. Saya kenapa bilang kong kali kong? Saya minta saya tanda tangan data, tidak pernah pertinggalnya langsung diberikan pada saya. Ya. Udah. Nah, jadi di sini pada waktu itu saya itu masih naning ini otak. Disuruh tanda tangan sepihak. Oleh Ya kan? notaris. Oleh notaris ini. Notaris di mana itu notaris? Notarisnya Jalan Ahmad Yani, Lila Mutia namanya. Lila Mutia. Ya. Terus saya minta data, terus dia marah-marah, mencak-mencak sama saya. Dia bilang, Dari pihak notaris marah-marah. marah-marah di tangga. Kenapa kamu mau minta data? Mau kamu gugat? Katanya gitu. Aha. Saya masih juga tenang. Ya pokoknya kakak sebagai notaris, dari awal saya tanda tangani data saya, nggak pernah kakak kasih. Kenapa kakak nggak pernah mengasih pertinggal sama saya? Sama suami jadi saya. Notaris itu Anda sudah melakukan tanda tangan di depan notaris, notaris tidak memberikan kopian Nggak pernah. atau pertinggal apapun. Nggak pernah. Wow. Nah, jadi di sini ada kecurigaan saya. Dan dia marah-marah, mencak-mencak. Di depan pengacara saya pun disaksikan, ada saksi kok. Dia bilang orang ini suka drama Korea. Dengan adik kakak ini suka drama Korea. Itu notaris itu yang bilang, Lila Mutia ini. Disaksikan oleh Bu Soima sama Pak Pangyutan Nasution. Pada waktu itu kami tuh bertiga datang ke kantor. Maksudnya drama itu siapa yang tuduhan itu? Dia mengatakan, Pak katanya, Bapak belilah rumahnya si Cut Dian Mutia ini. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena dia ini pintar orangnya cari duit katanya. Bapak belilah rumahnya, masih atas nama dia katanya. Memang masih atas nama saya, orang saya nggak pernah jual beli, saya nggak pernah AJB dan memindah tangankan masih nama saya. Saat ini saya blokir di BPN. Karena kenapa? Saya tidak setuju dia mau menguasai rumah saya dengan harga 1,5 miliar cuman. Kalau dia mau 3,5 miliar, dia mau memiliki rumah saya, sisanya mari saya bayar ke saya. Kalau dia mau menjual juga kami bersama, ya serahkan nama saya, biar saya yang jual atau saya yang bayar. Nah, itulah antara dua. Tapi saya tidak setuju kalau dia memiliki dan merampas rumah saya sebesar 1,5 miliar. Nggak wajar. Ya kan? Tapi saat ini Anda sudah diusir oleh kakak kandung itu? Iya, saya diusir. Itu tadi lah yang tadi saya bilang. Diusir ya? Orang bank datang. Ya. Pengusiran, mana utang? Bayar utang. Kedua, TNI datang. Diusir saya. Ketika itu Anda tidak bertahan saja, sebab kita ini kan masih tinggal di Republik Indonesia yang memang mempunyai satu aturan, tatanan hukum yang kuat. Ketika mereka pihak-pihak yang di luar daripada itu datang, kita katakan pihak ketiga Anda dengan kakak kandung. Terus kakak kandung Anda memerintahkan orang-orang lain untuk mengusir Anda. Kenapa saat itu Anda tidak kuat sehingga Anda harus pikul barang, angkut barang, dan tinggal di luar daripada rumah itu, yang mana rumah itu menjadi sebuah sejarah kehidupan Anda selama mungkin sudah waktu pada saat ada suami di situ, kemudian anak di situ. Akhirnya Anda keluar. Ini apa dorongan yang kuat? Kenapa Anda keluar dari rumah itu sehingga Anda tidak bisa tinggal lagi di rumah itu? Dorongan mana yang sebenarnya masih hak saya. Iya. Rumah saya itu adalah hak saya. Iya. Kenapa saya itu keluar temporary dari rumah saya? Tekanan yang sangat keras. Dahsyat ya. Dahsyat. Intimidasi yang sangat dahsyat. Yang diperlakukan oleh kakak sendiri ini. Kakak kandung saya Miraniwati dan Surya Effendi Amin, abang ipar saya. Ya kan? Mereka semua rame-rame sekeluarga, sampai anak menantu semua. Mereka berencana memang mengusir saya. Iya. Nah, mereka berencana menguasai rumah saya. Iya. Dan tempo hari kita sudah berjanji mau menjual bersama. Ada beberapa yang melihat, menawar gitu ya. Itu semua diindahkan ya karena ketidaksabaran dia. Iya. Karena ini kan uang saya masih ada 1,5 M sama dia, utang dia. Iya. Jadi dengan tergesa-gesanya dia, ya kan, agar istilahnya utang ini udah dia mengambil jalan pintas, merampas rumah saya itu. Iya. Karena nggak sabar. Kapan lagi terjual? Kapan lagi? Bagus saya suruh dia keluar.
Nah, kenapa intimidasi yang sangat keras yang saya hadapi? Itu terkecoh saya dengan omongan si Maulana Sinaga, polisi propos yang di ipar saya sendiri. Yang selama ini selalu ditugaskan kakak saya ini Miraniwati. Oh, dengan ucapan si polisi tadi ini sebentar lagi Terkecoh dengan surat. surat ya? Surat apa itu? Surat dia bilang surat atas nama kakak sudah ada berada di Poltabes. Nah, Itu sudah 2 kali dia ungkapkan. Pertama di Mie Aceh, di Bobrok. Malam-malam, udah. Ya. Keluar dari rumah itu, Kak. Ini rame-rame nih. Suami istri mereka, si Maulana Sinaga, adik saya Cudi Sari. Iya, Kak Tia. Nama saya kan Tia. Nama kecil saya. Iya, Kak Tia, udah ada surat di Poltabes. Itu yang pertama kali. Terkecoh di otak saya. Yang kedua, terkecoh lagi otak saya. Itulah yang dia bilang. Kakak segera keluar. Nama kakak sudah ada di Poltabes. Ya. Nanti kakak kan nggak mau kan di penjara. Ya. Ya takutlah saya. Itu yang membuat saya keluar dari rumah itu. Terus saya dengan sedih hati bersama anak saya, kok tega ya, gitu. Karena terkecoh itu tadi. Jadi Surat hanya, kita udah ada nama kita di Poltabes. dan itu Kurang dia aja. tunjukkan, dia buktikan. Tidak ada Jadi memang bukti. saat itu Anda punya kegalauan yang tinggi, Iya, ketika orang yang disuruh kakak kandung untuk mempressure Anda saat itu galau dan Galau. merasa ketakutan sehingga membawa barang-barang Anda untuk tinggal di tempat lain. iya. Karena sudah berurusan sama kepolisian. Padahal nyatanya itu benar atau tidak? Hanya gertak ternyata. Oh, hanya Gertak, moving Kak. doang. Ya, hanya Iya, moving. itulah. Tidak ada Hanya kenyataannya. itulah nggak ada kenyataannya. Saya pun terbodoh dan saya terkecoh dan terbodoh dan galau. Ini namanya baru meninggal suami, ya kan? Yang istilahnya kita tidak menyangka suami kita tuh sehat, tahu-tahu meninggal gitu, kehilangan banget. Nah, itu dia. Kenapa saat itu setelah Anda keluar, karena ini sudah tercampur tangani oleh, apakah ini kita katakan oleh pihak kepolisian ataupun oknum kepolisian, harusnya saat itu Anda merasa tidak nyaman, harus melaporkan balik ini. Kenapa ini didatangkan mencampurkan urusan ini? Anda bisa melaporkan di kepolisian secara resmi apa yang Anda alami. Kalau memang ini perintah dari seorang kakak kandung, maka coba diklarifikasi di kepolisian. Apakah seorang sebagai masyarakat biasa dapat mampu memerintah kepolisian tanpa ada LP, tanpa ada laporan yang sesungguhnya, sehingga mengakibatkan Anda harus keluar dari rumah itu, yang itu salah satu bentuk menjadi sebuah kerugian yang nyata, gitu loh. Iya. Karena keinginan daripada kakak kandung yang ingin mengusir Anda dan ingin menguasai